Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-776 pada Selasa, 9 April 2024. Hari ini, terjadi sejumlah ledakan di wilayah Ukraina, di antaranya di Lviv pada pukul 3.32 waktu setempat dan Khmelnytskyi pada pukul 3.25 waktu setempat. Sebelumnya, ledakan yang berulang terjadi di wilayah Poltava, Ukraina, pukul 1.58 waktu setempat. Ledakan juga terjadi di Sevastopol yang diduduki Rusia pada pukul 1.45 waktu setempat, seperti diberitakan Suspilne. Operasi rahasia Kiev, kapal Rusia jadi sasaran. Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, GUR, melakukan operasi khusus yang menargetkan kapal Rusia di Kaliningrad, Senin, 8 April 2024. Kebakaran terjadi di kapal rudal kecil, Serpukhov, milik Rusia di wilayah tersebut. Sumber di layanan khusus Ukraina mengatakan kapal Serpukhov proyek 21631 Buyan M, terbakar di pangkalan Angkatan Laut Baltiis pada Minggu, 7 April 2024. Kapal tersebut merupakan kapal kelima dari seri tersebut. Menurut sumber tersebut, kebakaran yang terjadi pada kapal induk tersebut merupakan hasil operasi khusus GUR, yang diklaim berhasil merusak kapal itu. Rusia serang Zaporizhia, 3 tewas. Baca juga, Rusia diprediksi gelar serangan besar-besaran pada Mei-Juni, Ukraina pasrah serangan Rusia di wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan menewaskan 3 orang pada Senin. 3 orang lainnya di distrik Pologivsky terluka. 6 orang terluka setelah serangan rudal Rusia menghantam fasilitas industri di kota Zaporizhia pada hari Senin, kata Ivan Fedorov, gubernur setempat tanpa memberikan rincian mengenai jenis fasilitas tersebut, dikutip dari The Guardian. 80% pembangkit listrik Ukraina diserang Rusia. Rusia telah menghancurkan hingga 80% pembangkit listrik konvensional Ukraina dan lebih dari separuh pembangkit listrik tenaga air dalam beberapa pekan terakhir. Ini adalah serangan terbesar terhadap sektor energi Ukraina sejak perang dimulai, kata German Galushchenko, Menteri Energi Ukraina. Ia menduga Rusia telah memodifikasi senjatanya dengan menggunakan drone dan rudal berbahan peledak gaya Iran yang menyebabkan lebih banyak kerusakan perserangan. Meski dekat dengan Rusia, Cina upayakan perdamaian di Ukraina. Kemarin, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, tiba di Beijing untuk menunjukkan kekuatan hubungannya dengan Cina di tengah perang Ukraina. Meski Cina mendukung Rusia atas invasi tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan negaranya mengambil posisi yang adil mengenai konflik tersebut dan secara aktif mempromosikan perundingan damai. AS ancam bank-bank Cina yang danai Rusia. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengancam akan memberikan sanksi terhadap bank-bank Cina yang mendukung kapasitas militer Rusia. Bank manapun yang memfasilitasi transaksi signifikan yang menyalurkan barang-barang militer atau penggunaan ganda ke pangkalan industri pertahanan Rusia akan menghadapi risiko sanksi AS, ujarnya. Rusia ancam militer Jerman di Lithuania. Kremlin memperingatkan NATO terkait rencana kehadiran militer Jerman di Lithuania yang akan meningkatkan ketegangan. Diketahui, aliansi militer NATO dan anggota UE, Lithuania, berbatasan dengan Rusia dan sekutunya Belarusia. Lithuania sebelumnya mengatakan akan membiayai sebagian pendanaan untuk menampung 5.000 tentara Jerman secara permanen mulai tahun 2027.